Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Sebelum mulai, ini readingnya agak beda dari sebelumnya. Aku punya channel pre-shuffle channel message ya. Jadi sebelum aku mulai, aku dapat pesan tentang melewati sebuah gerbang. Ini bisa dalam artian kayak metafor ya, kayak kamu melewati gerbang kehidupan dari satu chapter kehidupan ke chapter kehidupan yang berikutnya gitu. Jadi kayak kamu masukin sebuah zona yang baru, bisa juga gerbang dalam artian yang sesungguhnya mungkin kayak kamu masuki pintu gerbang lokasi kerja yang baru, sekolah anak kamu, atau yang berhubungan dengan gerbang, dan itu signifikan ya. Lalu tunjukkan dirimu yang sesungguhnya gitu. Aku mendapatkan pesan bahwa kayak mungkin kamu melakukan atau tidak menunjukkan diri kamu, ada part-part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan karena mungkin nggak enak atau ingin menyenangkan orang-orang tertentu itu ya. Tapi kan kalau kayak gitu capek nggak sih? Ya tetap ya kamu punya kehendak bebas, tapi lebih kepada ini sesuatu tema yang muncul dalam reading kamu. Ada sosok perempuan signifikan, bisa hubungan romantis, bisa juga kakak, adik, ibu, temen kamu. Lalu ada tema gini, keputusan yang dibuat seseorang atau hal yang dilakukan seseorang akan mengagetkan pihak tertentu. Bisa jadi kamu yang membuat keputusan tertentu, tindakan tertentu, dan itu mengagetkan orang-orang tertentu di sekitar kamu atau sebaliknya gitu. Ada orang-orang tertentu di sekitar kamu yang bikin kamu kaget. Kagetnya itu relatif ya, baik buruk itu semua tergantung perspektif masing-masing. Lalu ada juga kamu, beberapa dari kamu yang membuat perubahan signifikan dalam artian ke arah yang lebih baik gitu. Karena kamu tahu itu berkontribusi untuk kamu jangka panjang, misalnya mulai diet, mulai menjaga pola makan, kayak misalnya sadar, "Oh, kalau makan aku nggak dijaga nanti tuanya aku misalnya sakit," atau kayak, "Ini nggak baik nih untuk tekanan darah," terus mulai olahraga, hal-hal semacam itu ya. Atau membuat belajar lebih bersyukur, menulis afirmasi-afirmasi positif, membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu ada teman-teman yang suportif, lalu ada pintu-pintu yang terbuka buat kamu, sesuatu yang menyenangkan yang mau datang di hidupmu. Oke, segitu dulu pre-shuffle message-nya. Kita mulai dengan tarot dan oracle. Temanya berpikir. Yang tadi ya kayak kayak tiba-tiba aku langsung terpikir gini, suatu tindakan, suatu perbuatan, sesuatu yang dikatakan seseorang gitu, membuat seseorang lain ya berpikir, terkejut. Entah itu spontan, entah itu udah dipikirkan terlebih dahulu. Karena di sini ada momen aktivasi energinya ini cukup. Dengan solar flare di sini ya, ini energinya kayak pertama energi aktivasi dan efeknya signifikan sih buat kamu atau buat orang-orang di sekitar kamu. Karena di sini ada Five of Swords dan Seven of Wands. Lihat, sesuatu yang baru dan menyenangkan. Reading kamu ditutup dengan Ace of Pentacles. Oke, nih yang tadi aku bilang ya, ini solar flare, kata kuncinya aktivasi, dan ini energinya signifikan sih. Efeknya di hidup kamu akan membawa energi aktivasi, lalu juga perubahan-perubahan, bisa juga efeknya sampai ke orang-orang di sekitar kamu. Lalu ada sesuatu hal yang kamu pikirkan, itu tadi bisa berhubungan dengan sesuatu hal yang ngagetin atau enggak gitu. Misalnya kamu memikirkan hal yang lain, misalnya berhubungan pekerjaan, hubungan romantis kamu, atau itu tadi berpikir tentang gini, yang kamu lakukan misalnya nggak menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya gitu, karena nggak enak, karena takut dijudge, karena ingin menyenangkan orang-orang tertentu, ya. Mungkin aku pernah bilang ya, kalau kita baru kenal orang, terutama dalam konteks hubungan romantis, wajar gitu kita jaim kan. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, masih banyak hal yang kita nggak tunjukkan, sebenarnya itu jadi berat di kamu, jadi berat buat hubungannya. Karena apa? Bisa jadi itu seperti bom waktu ya. Mmm, ketika itu muncul di permukaan, itu bisa menjadi trigger gitu. Dan kalaupun nggak jadi trigger, capek nggak sih? Itu ya. Nih, temanya adalah Nine of Cups. Nine of Cups ini yang tadi ada sesuatu hal yang menyenangkan. Karena Nine of Cups itu berhubungan dengan wish fulfillment. Ada keinginan-keinginan yang terwujud. Ada hal-hal yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Temanya tuh fun banget, senang banget, happy banget si Nine of Cups ini ya. Lalu juga um, ini berhubungan dengan belajar memprioritaskan diri kamu dulu, belajar membuat diri kamu senang dulu gitu ya. Mungkin kamu lebih banyak fokus ke sesuatu di luar diri kamu atau memfokuskan diri pada menyenangkan atau menolong teman-teman kamu atau menyenangkan keluarga, pasangan atau siapapun itu ya. Lalu yang ini juga bisa berbicara tentang yang kebanyakan itu nggak baik gitu. Perhatikan juga kadar konsumsi alkohol ya. Mungkin bukan buat semuanya tapi pesan ini perlu disampaikan. Nih, blessing-nya adalah Five of Sword. Five of Sword ini sebenarnya biasanya ya temanya itu sesuatu yang berat gitu. Tapi
karena posisinya ada di blessing kamu, ya mungkin gini, mungkin awalnya dimulai dengan gesekan, perdebatan atau argumen atau dengan ego ya, karena ini juga kartu berbicara tentang ego gitu, awalnya mungkin seperti itu. Tapi kedua belah pihak menemukan solusi jalan tengah dan kedepannya bisa jadi itu menguatkan ya, menguatkan pihak-pihak terkait. Lalu bisa juga blessing-nya tuh kayak kamu bisa belajar berkomunikasi lebih baik dengan pihak-pihak terkait ya. Sebenarnya kesalahpahaman itu kan karena seringkali karena perbedaan cara komunikasi, perbedaan perspektif gitu ya. Atau gini, sesuatu yang dipendam selama ini terus muncul ke permukaan akhirnya gitu bisa dibahas, bisa diselesaikan dengan Five of Swords jadi blessing kamu. Atau bisa juga ada orang-orang yang belajar untuk gitu ya, nggak cuman egonya terus yang menang gitu. Karena dalam setiap hubungan, apapun hubungannya, idealnya hubungan itu kan dua arah gitu ya. Setiap orang punya ego, tapi gimana dalam setiap hubungan ego itu nggak selalu mau menang gitu. Karena dalam setiap hubungan apapun jenis hubungannya ada beberapa pihak dalam hubungan itu. Berjuang untuk sesuatu, mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting berharga buat kamu, atau gini, kamu bisa membuktikan diri kamu pada orang-orang tertentu bahwa jalan yang aku pilih ini, aku tahu, aku ngerti segala konsekuensi, aku tahu hasil apa yang akan aku dapat. Mungkin jalannya nggak akan selalu mulus, tapi aku percaya jalan aku di sini dan aku percaya aku bisa gitu. Seperti kamu mau menunjukkan itu kepada dunia atau orang-orang di sekitar kamu ya. Karena energi Seven of Wands itu adalah energi pembuktian gitu. Dan percaya pada hal atau apapun yang kamu lakukan gitu ya. Misalnya contoh gini, misalnya contoh paling gampang aja. Misalnya kamu memilih memilih untuk membuka bisnis kamu. Tadinya kamu punya pekerjaan yang 9 to 5 gitu ya, kerja kantor teratur gitu kan, ada penghasilan teratur tiap bulan, jam kerjanya teratur. Terus ketika kamu memberikan ide ini, kamu mau memulai bisnis pada orang-orang terdekat kamu, mungkin kamu mendapat tantangan gitu ya. Mungkin mereka berpikir bahwa yakin mau mulai bisnis, yakin kamu bisa, yakin kamu bakal punya penghasilan yang baik, hal-hal semacam itu ya. Terus di satu sisi kamu juga mungkin takut, tapi itu nggak bikin kamu berhenti. Itu yang aku maksud dengan membuktikan percaya pada jalan yang kamu pilih ya. Dan bisa jadi ya sebagian dari kamu tuh dengan jalan yang kamu pilih, kamu berhenti menyenangkan orang-orang tertentu dan memilih apa yang kamu yakinin, apa yang kamu mau sama hidup kamu. Dengan momen aktivasi ini ya, membawa kamu ke jalan yang kamu yakinin. Membawa kamu kayak belajar gitu, mengkomunikasikan apa yang kamu mau komunikasikan. Lihat, sesuatu yang kamu perlu perhatikan adalah King of Cups. King of Cups ini karena temanya ini bisa sangat berhubungan dengan emosi ya. Dengan di sini ada Five of Swords, ada Seven of Wands, terutama dengan dinamika orang-orang di sekitar kamu. Emosi itu bisa jadi signifikan, tapi yang aku lihat adalah ini bisa jadi sesuatu yang mungkin awalnya agak panas, tapi dalam jangka panjang ini akan memperbaiki hubungan kedua belah pihak ya, membawa awal yang baru, transformasi dalam hubungan-hubungan di hidup kamu, atau juga awal yang baru untuk pintu-pintu rezeki yang baru, awal yang baru untuk dunia finansial kamu, pekerjaan kamu, ya. Karena Ace of Pentacles ini semua Ace adalah sebuah awalan yang baru, inspirasi yang kamu aplikasikan untuk diwujudkan gitu dalam realita kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ten of Pentacles. Five of Swords-nya keluar 2 kali. Justice, mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, tabur tuai, karma. Lihat ini Five of Swords ya. Ini juga Five of Swords. Temanya keluar 2 kali dan angka 5 itu adalah angka transisi perubahan gitu ya. Dan transisi perubahan itu memang rasanya itu nggak selalu mudah, nggak selalu mulus, tapi sama aja seperti kupu-kupu gitu. Transisi dia keluar dari kepompong itu kan dia cukup berusaha untuk keluar dari kepompong, tapi itu yang bikin sayap dia kuat gitu. Kalau misalnya dia dibantu keluar dari kepompong, dia nggak akan bisa terbang. Sama proses yang kamu lewatin sekarang ini bikin kamu kuat gitu, bikin kamu bisa terbang lebih tinggi. Nih, menuju Ten of Pentacles kamu, stabilitas, keberlimpahan, terus bisa juga fokus kamu membangun kehidupan yang ideal menurut versi kamu. Ini tadi tabur tuai, karma, keseimbangan antara keterhubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, keseimbangan dengan apa yang kamu lakukan untuk mimpi masa depan kamu, keseimbangan antara kerja dan kesehatan. Ya, tema hubungan romantis atau sesuatu yang menyenangkan, melakukan sesuatu dari hati juga bisa. Ini berbicara tentang pengorbanan atau beban yang berat ya. Ingat, jalan yang kamu lewatin ini mungkin bukan buat semuanya, tapi aku mau bilang gini, mungkin gak selalu mulus, mungkin gak selalu step by step-nya itu seperti yang kamu mau, tapi percayalah ini bikin kamu jadi lebih kuat. Mungkin juga ada
situasi tertentu atau orang-orang tertentu yang perlu kamu cut atau tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di reading berikutnya. Bye.